Konnichiwa bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tito Herdianto. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas lagi bahasa Jepang karena udah lama banget saya nggak bikin video belajar bahasa Jepang ya. Sekarang untuk video ini kita bahas yang ringan-ringan saja untuk kebutuhan bahasa Jepang sehari-hari. Jadi yang saya mau bahas di sini adalah bahasa Jepangnya ketika kita ingin pergi atau misalkan kita ingin bertanya mau pergi kemana, atau kan kita mau bilang aku mau pergi kemana. Nah sekarang saya akan bahas di sini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dulu, terus follow Instagram saya Tito_Herdianto. Langsung saja kita ke materinya sekarang. Bahasa Jepangnya mau pergi. Gimana sih bahasa Jepangnya saya mau pergi? Atau kita mau bertanya mau pergi kemana? Nah, sekarang saya mau jelaskan ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah menggunakan partikel e. Seperti ini. Untuk lebih mudahnya, kita langsung saja ke contoh kalimat ya. Misalkan kaisa e ikimasu. Artinya pergi ke perusahaan. Kaisa artinya perusahaan. Kita menggunakan partikel e yang artinya bisa dibilang dengan menuju. Kaisa e ikimasu. Ikimasu itu pergi dari iku menjadi ikimasu ya. Kaisae ikimasu artinya pergi ke perusahaan. Jadi cara penggunaannya kaisa terus ditambah dengan partikel e ditambah dengan ikimasu. Kaisae ikimasu pergi ke perusahaan. Contoh yang kedua adalah uchi e kaerimasu. Uchi e kaerimasu. Uchi artinya rumah, e partikel artinya menuju, kaerimasu artinya pulang. Jadi Uchie kaerimasu artinya pulang ke rumah. Contoh yang ketiga, kaisae modorimasu, kembali ke perusahaan. Kaisa e modorimasu. Modorimasu itu kembali ya. Jadi kaisae modorimasu, kembali ke perusahaan. Nah, contoh yang keempat, gimana caranya kalau kita mau bertanya? Kita tinggal dokoe ikimasu ka, mau pergi kemana? Jadi gampang ya teman-teman. Teman-teman tinggal yang diingat itu adalah partikel e ya. Jadi ketika kita ingin pergi, kembali, atau pulang, biasanya sebelum kata ikimasu, kaerimasu, atau modorimasu itu menggunakan partikel e. Sebetulnya ada lagi menggunakan partikel ni bisa juga, tapi yang kita bahas di sini adalah menggunakan partikel e dulu ya, karena pada dasarnya lebih banyak menggunakan partikel e. Nah sekarang kita udah bisa bikin kalimat ya, atau kita juga udah bisa bikin pertanyaan ke orang-orang. Misalkan ada teman kita, gak apa-apa ya ngobrol aja ke teman kita menggunakan bahasa Jepang. Misalkan dia mau pergi kemana, kita tinggal tanya dokoe ikimasu ka, pergi kemana. Atau misalkan kita ditanya dokoe ikimasu ka, kita pulang ke rumah misalkan, kita tinggal bilang uchie kaerimasu, pulang ke rumah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kuncinya teman-teman harus ingat partikel e ditambah ikimasu, kaerimasu, modorimasu, seperti itu ya. Pokoknya kalau misalkan ada hal yang kalimatnya ini artinya bepergian atau kembali atau pulang, itu pasti sebelum kata akhirnya itu menggunakan partikel e. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Kalau sudah hafal pola ini, kalian tinggal mengembangkan sendiri. Misalkan bisa menjadi yang tadinya bertanya dokoe ikimasu ka, kalian bisa juga merubah menjadi misalkan contohnya gini, kaisae modorimasu, kembali ke perusahaan. Misalkan kalian mau rubah dengan kata perintah, teman-teman tinggal bilang kaisae modote kudasai. Atau misalkan yang tadi yang pertama ya, kaisae ikimasu, kalian tinggal bilang kaisae ite kudasai. Nah untuk perubahan-perubahan bentuknya, teman-teman semua bisa pelajari video saya yang ada di playlist tentang perubahan kata kerja ya. Jadi perubahan ada bentuk T, ada dan lain-lainnya, pokoknya banyak di situ. Nah, bahasa Jepang itu asal kalian bisa paham perubahan bentuk terus penggunaan partikel, kalian kedepannya tinggal ngapalin kosakata aja. Tinggal nambahin kosakata. Kita mau bikin kalimat apa, kosakatanya gak tahu, cari di kamus. Kalian udah tahu nih, oh di kamus iku berarti kalau misalkan bentuk soponya ikimasu. Atau kalau misalkan mau bikin kata perintah, tinggal oh iku berarti ite. Jadi bentuk T, misalkan kita ingin ikitai. Nah seperti itu aja. Jadi di video ini
singkat. Mudah-mudahan yang singkat ini jelas ya buat teman-teman. Jadi sekarang teman-teman semua udah bisa bilang pakai bahasa Jepang, mau pergi kemana, ingin pergi kemana, atau misalkan nyuruh tolong kembali, tolong pergi ke sini, teman-teman udah bisa bikin kalimatnya. Silakan teman-teman kalau misalkan ngerti, bikin contoh kalimat teman-teman di bawah ya, di komentar. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya, Tito_Herdianto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.